Pernahkah kau merasa telah beribadah, telah berdoa, tapi hatimu masih gelisah? Pernahkah kau merasa seolah Tuhan begitu jauh, padahal engkau telah menyebut namanya berkali-kali? Mungkin ada yang terlewat, mungkin bukan kata-kata kita yang kurang, tapi kehadiran kita yang belum utuh. Zikir ini bukan zikir biasa. Ia meleburkan ego, meluruhkan keakuan, dan menuntun ruhmu kembali pulang kepada Allah. Dalam video ini, kita akan berjalan pelan, menyingkap satu persatu lapisan diri, hingga kita menemukan kedamaian yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Dengarkan sampai akhir, dan jika hatimu tersentuh, tulislah di komentar, aku ingin kembali kepadanya. Karena mungkin inilah saatnya kita benar-benar pulang. Bab 1. Keangkuhan yang tak terlihat. Ego bukanlah monster besar yang datang dengan raungan dan amarah. Ia justru hadir dalam diam, menyelinap masuk ke dalam ibadah, menyatu dalam rasa benar, bersembunyi di balik pujian manusia. Kita sering mengira bahwa yang menghalangi kita dari Allah adalah dosa, padahal yang paling licik adalah merasa diri sudah cukup suci. Ego tak selalu tampak seperti kesombongan. Kadang ia memakai jubah kerendahan hati yang palsu. Kita tersenyum, kita merunduk, tapi hati masih ingin dipuji. Itulah keangkuhan yang halus, tapi sangat kuat mencengkeram. Zikir yang tulus adalah cermin. Ia bukan sekadar kata-kata indah yang mengalir dari lisan. Ia seperti cahaya yang menyorot ke kedalaman hati, memperlihatkan noda-noda yang selama ini tersembunyi. Ketika kita melafazkan namanya, Allah, Allah, perlahan dinding-dinding ego mulai retak. Tapi retak itu menyakitkan, karena ego akan berontak. Ia tidak suka diterangi. Ia ingin tetap berada dalam kegelapan yang nyaman, di mana ia bisa terus membisikkan bahwa akulah yang utama. Tapi zikir sejati terus menelusup sampai ego tak punya ruang lagi untuk tinggal. Ada waktu di mana zikir berubah dari lisan menjadi cahaya. Saat itu, tidak ada lagi suara yang terdengar, hanya keheningan. Tapi keheningan itu penuh oleh kehadiran. Kita merasa kecil, sangat kecil. Dan anehnya, justru di saat itu, kita merasa sangat dicintai. Ego selama ini membungkus kita dengan ilusi bahwa kita harus jadi sesuatu, harus menjadi yang terbaik, paling benar, paling tahu. Tapi zikir menghancurkan itu semua dan menggantinya dengan kesadaran bahwa kita ini bukan siapa-siapa, tapi sedang digenggam oleh Yang Maha Segalanya. Orang yang benar-benar dekat dengan Allah tidak merasa tinggi. Ia justru sibuk menunduk. Ia bukan sibuk mengomentari orang lain. Ia justru menangisi kekurangannya sendiri. Zikir bukan membuatnya merasa lebih mulia, tapi justru semakin rendah hati. Semakin sering menyebut namanya, semakin ia merasa tidak layak. Karena ia tahu bahwa setiap detak jantungnya, setiap helaan napasnya, bukan dari dirinya, tapi semata-mata karena cinta dan izinnya. Dan dalam kesadaran itu, ego mencair, pelan-pelan, tanpa suara. Begitulah zikir bekerja, bukan dengan teriakan, tapi dengan sentuhan halus yang membangunkan kesadaran. Bukan dengan paksaan, tapi dengan kelembutan yang menenangkan. Ia tidak menghardik ego, ia meluruhkannya dengan kasih. Dan saat ego luruh, maka ruang itu menjadi lapang. Lapang untuk cahaya, lapang untuk cinta, lapang untuk Allah. Maka mulailah zikirmu, bukan hanya dengan lisan, tapi dengan hati yang sungguh-sungguh ingin pulang. Bab 2. Zikir yang membisikkan keabadian. Ada zikir yang dilafazkan dengan suara, ada zikir yang bergema dalam diam, dan ada pula zikir yang hanya didengar oleh langit. Ia tak terucap, tapi hidup dalam kesadaran. Setiap napas menjadi zikir, setiap getar hati menjadi panggilan. Zikir semacam ini bukan lagi aktivitas, tapi keadaan. Ia bukan upaya, melainkan keberadaan. Ketika seseorang telah larut dalam zikir seperti ini, maka waktu pun menjadi tipis. Dunia menjadi sunyi, dan jiwa mulai menapak ke wilayah yang tak terjamah logika, wilayah keabadian.
Kita hidup dalam arus waktu yang terus berlari. Ego sangat betah di sana. Karena waktu membuat kita sibuk membandingkan, mengejar, merasa tertinggal. Tapi zikir menarik kita keluar dari pusaran itu. Ia membawa kita diam di satu titik yang tak punya nama, tapi sangat damai. Di titik itu, tak ada masa lalu yang membebani, tak ada masa depan yang menakutkan. Hanya ada satu yang tersisa, hadiratnya. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, kita merasakan seperti apa hidup tanpa ego. Hidup yang sebenar-benarnya hidup. Saat lidah melafazkan La ilaha illallah, bukan sekadar kata, itu adalah deklarasi batin. Kalimat itu seperti palu yang memecah berhala dalam hati. Bukan berhala dari batu, tapi dari ambisi, dari hasrat untuk dikagumi, dari rasa ingin mengendalikan segalanya. Dan setiap kali kalimat itu diulang dengan kesadaran yang penuh, satu demi satu lapisan keakuan terkelupas. Sampai akhirnya yang tersisa bukan lagi aku, melainkan Dia, hanya Allah. Dan dalam kesadaran itu, seseorang menjadi ringan. Karena ia tak lagi membawa beban namanya sendiri. Ego tak bisa ikut ke wilayah ini. Ia terlalu berat, terlalu gaduh, maka ia akan berusaha mengganggu, membisikkan rasa lelah, rasa bosan, bahkan rasa bahwa zikirmu sia-sia. Tapi jangan khawatir, itu tandanya kau sedang masuk lebih dalam. Karena ego akan melawan ketika ia sedang diusir dari taktanya. Biarkan zikirmu terus mengalir, pelan, lembut, seperti sungai yang tak pernah berhenti. Tak usah terburu-buru, cukup hadir, cukup jujur, dan cukup rela untuk tidak menjadi siapa-siapa, agar bisa menjadi hambanya sepenuhnya. Mereka yang telah hidup dalam zikir tidak butuh banyak kata. Wajah mereka teduh, langkah mereka pelan, tapi hati mereka benderang. Mereka tidak menuntut apa-apa dari dunia karena dunia tak lagi jadi tujuannya. Yang mereka cari adalah perjumpaan. Perjumpaan yang tak bisa diceritakan, hanya bisa dirasakan. Dan zikir adalah jalannya. Sebuah jalan yang sunyi tapi terang. Jalan yang membuat seseorang kehilangan dirinya hanya untuk akhirnya menemukannya. Bab 3. Hati yang terluka dan zikir yang menyembuhkan. Setiap jiwa pernah terluka. Luka yang tidak tampak di kulit tapi menganga di dalam batin. Luka karena dihina, diabaikan, dikhianati. Atau luka karena terlalu berharap kepada yang fana. Dalam luka seperti itu ego berbisik, kau harus kuat, balas. Tunjukkan bahwa kau tidak kalah. Tapi suara zikir datang dengan berbeda. Ia tak menyuruh kita membalas, ia menyuruh kita diam, mendengar, merasakan, dan akhirnya melepaskan. Sebab zikir tak bekerja di dalam dada yang penuh dendam. Ia hanya tumbuh dalam hati yang rela menjadi tanah, lembut, terbuka, dan mau menerima air hujan dari langit. Saat hati terluka, kita merasa hampa. Tapi hampa itulah ladang, dan zikir adalah benihnya. Saat kita duduk dalam sunyi, menunduk, dan mulai menyebut, Ya Allah, Ya Allah. Perlahan luka itu berbicara. Bukan dalam kata, tapi dalam rasa. Zikir tidak selalu menenangkan di awal. Kadang ia justru menyayat, karena menghadirkan kembali semua luka yang kita sembunyikan. Tapi jangan takut, itulah bagian dari penyembuhan. Zikir adalah cahaya. Dan seperti cahaya yang masuk ke ruangan gelap, ia membuat semua debu tampak jelas. Bukan untuk dihakimi, tapi untuk dibersihkan. Kita sering salah memahami zikir sebagai pelarian dari masalah. Padahal zikir bukan pelarian, ia adalah penghadapan. Kita menghadap kepada Yang Maha Menyembuhkan. Kita menumpahkan seluruh kelemahan, rasa hancur dan keputusasaan kita. Bukan untuk dikasihani, tapi untuk diangkat. Ego tidak suka mengaku lemah. Ia ingin selalu terlihat kuat. Tapi zikir mengajarkan bahwa pengakuan kelemahan justru adalah kekuatan. Karena di saat itulah pertolongannya menjadi nyata. Dan luka-luka itu satu persatu berubah menjadi pintu-pintu cahaya. Orang yang banyak zikir bukan berarti hidupnya tanpa luka. Justru bisa jadi hatinya paling sering ditempa. Tapi ia memilih untuk tidak membalas dengan luka yang sama. Ia memilih menenangkan lukanya dengan nama Allah. Itulah bedanya. Ego ingin membalas, zikir ingin memulihkan. Ego berkata,
Jangan biarkan orang lain menang. Tapi zikir berkata, menang bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Dan kemenangan itu seringkali bukan teriakan, tapi diam. Bukan kemarahan, tapi air mata. Bukan pembuktian, tapi ketundukan. Dan ketika hati mulai sembuh karena zikir, ada yang berubah. Kita menjadi lebih tenang, lebih sabar, tidak mudah tersulut. Karena yang dulu melukai, sudah tidak lagi punya kuasa. Kita telah memindahkan pusat kendali dari ego ke Allah. Kita tak lagi bereaksi dari rasa sakit, tapi dari rasa sadar. Dan di titik ini, seseorang mulai masuk ke tahap baru dari perjalanan rohaninya. Ia tidak lagi hidup karena luka, tapi karena cinta. Bab 4. Jalan nafas dan zikir. Kita sering lupa bahwa setiap hela napas adalah karunia. Kita menarik udara, menghembuskannya, tanpa berpikir, tanpa sadar, seolah itu hal biasa. Tapi sesungguhnya, setiap tarikan napas adalah izin dari Allah. Setiap hembusan adalah pengingat bahwa hidup ini hanya berlangsung sekejap dari satu tarikan ke hembusan berikutnya. Maka para kekasihnya, para wali dan hamba yang sadar, mulai menjadikan napas mereka sebagai zikir. Tidak harus keras, tidak harus terdengar. Cukup hadir, cukup sadar, cukup niat. Inilah zikir yang paling tersembunyi, tapi paling dalam, zikir napas. Zikir napas bukanlah metode yang rumit. Ia sederhana, sangat sederhana, hingga hanya bisa dilakukan oleh hati yang telah jinak dari ego. Saat menghirup, Allah. Saat menghembus, Hu. Tidak usah dipaksa, cukup menyatu. Biarkan diri larut dalam ritme alami yang telah Allah tetapkan sejak awal penciptaan. Dan saat zikir ini dilakukan dengan khusyuk, maka sesuatu akan terasa berbeda. Pikiran menjadi jernih, hati menjadi lapang, bahkan waktu terasa melambat. Karena kita telah kembali ke pusat, kembali ke keheningan suci, tempat di mana semua ego menjadi kecil, dan yang maha besar mulai hadir dengan nyata. Dalam zikir napas, tidak ada target jumlah, tidak ada hitungan tasbih. Yang ada hanyalah kehadiran dan kesetiaan. Kesetiaan untuk terus kembali, walau pikiran sempat mengembara. Ego tak suka keheningan seperti ini. Ia merasa bosan, ia ingin sesuatu yang cepat, riuh, dan penuh pencapaian. Tapi zikir napas justru mengajarkan kita untuk melepaskan pencapaian. Tak ada yang harus diraih, tak ada yang harus dibuktikan. Karena yang paling dalam tidak bisa dicapai dengan usaha, tapi dengan penerimaan. Dan penerimaan hanya muncul ketika ego tak lagi mengatur jalannya. Mereka yang berjalan di jalan zikir, napas, biasanya terlihat biasa saja. Tak banyak bicara soal spiritualitas, tak merasa paling tahu. Tapi saat duduk di dekat mereka, ada rasa damai yang sulit dijelaskan. Karena mereka telah hidup dalam zikir yang tidak terputus. Zikir yang bukan hanya di waktu-waktu tertentu, tapi menyatu dengan denyut kehidupan. Saat makan, mereka berzikir. Saat berjalan, mereka berzikir. Bahkan saat diam, zikir itu tetap menyala. Karena napas tidak pernah berhenti, maka zikir pun tidak pernah padam. Jalan napas adalah jalan yang tersembunyi, tapi sangat terang bagi yang melihat dengan hati. Ia tidak menawarkan kebesaran dunia, tapi ia menawarkan perjumpaan yang hakiki, perjumpaan dengan kehadirannya di setiap helaan. Dan saat seseorang telah biasa hidup dengan cara ini, ia tak mudah panik, tak mudah gelisah, karena setiap ketakutan segera dilarutkan dalam zikir. Ego yang ingin menguasai tak lagi punya celah, karena tak ada ruang tersisa kecuali untuk Allah semata. Bab 5. Zikir yang membuka hijab hati. Kadang kita merasa telah mengenal Allah. Kita hafal asma-asmanya. Kita mengerti hukum-hukumnya. Kita jalankan syariatnya. Tapi jauh di dalam masih terasa hampa. Seolah ada tirai yang menutupi cahaya. Seolah ada jarak yang tak bisa dijelaskan antara lisan yang memuji dan hati yang beku. Di titik inilah kita perlu mengakui dengan rendah hati. Mungkin kita hanya mengenalnya dari luar, belum dari dalam. Dan zikir bukan untuk membanggakan diri bahwa kita mengingatnya.
Zikir adalah permohonan yang terus-menerus agar Dia sudi mengizinkan kita mengenalnya lebih dalam. Hati kita penuh tirai kesibukan, tirai ambisi, tirai kecemasan, tirai memori yang tak selesai. Setiap tirai itu menutup cahaya. Dan meski kita berzikir ribuan kali, jika zikir itu hanya berhenti di lidah, maka tirai itu tetap tergantung. Tapi ketika zikir mulai merembes ke hati, perlahan satu persatu tirai itu tersingkap. Bukan karena kuatnya suara, tapi karena lembutnya kesadaran. Kita mulai melihat diri sendiri apa adanya, penuh celah, penuh kekurangan. Dan justru dari pengakuan itu, zikir menjadi jembatan menuju kejujuran terdalam. Ego tidak menyukai kejujuran. Ia ingin kita merasa sudah cukup, sudah baik, sudah berilmu. Tapi zikir yang benar memecah ilusi itu. Ia membawa kita ke tempat sunyi dalam jiwa, tempat di mana tak ada gelar, tak ada pujian, tak ada pengakuan. Hanya ada seorang hamba yang rindu kepada Tuhannya. Dan dalam rindu itulah air mata menjadi lebih jujur dari kata-kata. Setiap tetesnya adalah zikir. Setiap isak napasnya adalah penyucian. Dan setiap detik keheningan di dalamnya adalah waktu yang tak dicatat manusia, tapi sangat dikenang oleh langit. Mereka yang hatinya terbuka oleh zikir tak merasa lebih tinggi dari yang lain. Justru mereka merasa makin kecil. Semakin dekat kepada Allah, semakin mereka sadar betapa jauhnya mereka selama ini. Zikir bukan membuat kita merasa lebih suci, tapi membuat kita menangis karena merasa belum mengenalnya seperti seharusnya. Dan rasa itu bukan menyakitkan, tapi justru melegakan. Karena akhirnya kita berhenti berpura-pura, kita berhenti menipu diri sendiri. Kita cukup duduk, diam, menyebut namanya, dan berharap semoga Dia memandang kita walau hanya sekali. Dan ketika tirai itu tersingkap, walau hanya sedikit, maka cahaya masuk. Bukan cahaya yang menyilaukan, tapi cahaya yang menghangatkan. Ia masuk melalui zikir yang tulus. Ia menyelimuti hati yang remuk. Dan sejak saat itu, kita tak lagi mencari Allah di luar sana. Karena kita tahu bahwa Ia lebih dekat dari urat leher ini. Bukan dalam kata-kata, tapi dalam kesadaran yang sunyi. Dan dalam keheningan itulah, kita baru benar-benar mulai mengenalnya. Bukan dari lisan, tapi dari rasa. Bab 6. Kehancuran ego adalah awal kebangkitan ruh. Kita sering mengira bahwa kehancuran adalah akhir dari segalanya. Tapi dalam perjalanan ruhani, kehancuran justru adalah awal. Awal dari sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata, tapi hanya bisa dirasakan dengan batin yang tenang. Ego akan selalu mempertahankan dirinya. Ia takut hancur, ia takut kehilangan kekuasaan. Tapi setiap kali kita duduk dalam zikir, menyebut namanya perlahan, Ya Allah, Ya Allah, sesuatu di dalam kita mulai retak. Sebuah dinding yang telah kita bangun selama bertahun-tahun, tanpa sadar, mulai runtuh. Dan saat ia runtuh, muncul kelegaan yang belum pernah kita kenal. Ego adalah benteng. Ia melindungi kita dari rasa takut, dari rasa kalah, dari rasa tidak berharga. Tapi benteng itu juga mengurung kita. Ia membuat kita sibuk mempertahankan citra, sibuk membandingkan diri dengan orang lain, sibuk menyembunyikan luka dengan senyum yang dipaksakan. Maka ketika zikir mulai menggetarkan dinding-dinding itu, kita merasa rapuh, kita merasa telanjang. Tapi sesungguhnya itulah pakaian paling jujur yang pernah kita kenakan. Keadaan tanpa topeng, tanpa peran, hanya seorang hamba yang sedang mengetuk pintu langit dengan suara lirih dan air mata. Zikir tidak hanya menghancurkan ego, ia juga membangun sesuatu yang lebih agung, kesadaran ruh. Ruh yang selama ini tertutup, kini mulai bangkit. Ia mulai mengenali aroma kampung halamannya, keabadian. Saat kita berzikir dengan keikhlasan, ruh mulai bersinar walau tubuh masih terasa lemah. Ada semacam cahaya di dalam yang memberi rasa cukup walau dunia tampak kacau. Ada semacam ketenangan yang tak berasal dari kondisi luar, tapi dari pengakuan terdalam bahwa kita tak mengendalikan apapun, dan itu tak apa. Ego akan terus mencoba kembali. Ia akan membisikkan bahwa kita harus kembali menguasai, kembali menjadi penting.
Tapi ruh yang telah merasakan zikir tak lagi mudah ditipu. Ia sudah merasakan manisnya bergantung pada Allah. Ia tahu bahwa kehancuran diri adalah pintu untuk melihat wajahnya. Dan karena itu, ia rela kehilangan semua gelar, semua pengakuan, semua keinginan, asal jangan kehilangan kedekatan dengannya. Zikir telah menjadi pelabuhan, tempat kembali, tempat pulang. Bahkan ketika badai dunia tak henti mengguncang, maka jangan takut hancur, jangan takut menangis, jangan takut merasa lemah. Karena justru dari kelemahan itulah Allah datang mendekat. Zikir bukan untuk menjadikan kita kuat di mata dunia, tapi kuat di mata langit. Dan kekuatan itu bukan dalam suara yang keras, tapi dalam hati yang tunduk. Tunduk sepenuhnya, hancur sepenuhnya, agar Allah sendiri yang membangun kita kembali. Dengan tangannya yang penuh kasih. Inilah rahasia para kekasihnya. Mereka bukan menjadi istimewa karena kehebatan mereka, tapi karena kehancuran mereka yang diserahkan sepenuhnya kepadanya. Bab 7. Zikir yang menenangkan kegelisahan batin. Gelisah adalah tamu yang sering datang tanpa diundang. Ia datang saat malam, saat sepi, bahkan saat ramai. Kita bisa tersenyum di luar, tapi hati terasa bergetar, resah, seolah ada yang hilang. Dunia menawarkan banyak hiburan, banyak pelarian, tapi gelisah itu tetap tinggal. Karena gelisah bukan masalah pikiran, ia adalah panggilan ruh yang sedang rindu pulang. Dan hanya satu yang mampu menjawab panggilan itu dengan sempurna. Zikir. Sebab zikir bukan hiburan, ia adalah jawaban. Ketika kita mulai duduk diam dan menyebut La ilaha illallah dengan pelan, sepenuh kesadaran, maka hati mulai menenangkan diri. Bukan karena masalah selesai, bukan karena semua luka sembuh, tapi karena kita sedang membuka jalur pulang. Setiap kalimat zikir adalah langkah menuju rumah sejati. Dan saat kita sudah di jalan pulang, kegelisahan menjadi samar. Ia tidak sepenting dulu. Ia seperti angin, datang lalu berlalu. Karena kita sudah tahu bahwa arah kita bukan keluar, tapi ke dalam. Gelisah muncul karena kita terlalu sibuk mempertahankan sesuatu yang sebenarnya rapuh. Nama, pencapaian, rencana, penilaian orang. Tapi zikir meluruhkan semua itu. Ia menenangkan dengan cara yang berbeda. Bukan dengan mengubah keadaan luar, tapi mengubah pusat gravitasi kita. Dari dunia ke Tuhan. Dari aku ingin menjadi aku pasrah. Dan anehnya, justru di saat kita pasrah, sesuatu dalam batin menjadi utuh kembali. Karena kita tak lagi menggantungkan kebahagiaan pada yang bisa hilang, tapi pada yang maha tetap. Banyak orang mencari ketenangan dengan jalan cepat, musik keras, tawa yang dipaksakan, kesibukan yang menumpuk. Tapi mereka lupa bahwa tenang tidak datang dari suara luar. Tenang datang dari keheningan batin. Dan keheningan itu hanya bisa ditemukan jika kita berani duduk bersama gelisah, menyambutnya, lalu menyebut nama Allah, hingga gelisah itu merasa tak punya tempat lagi, lalu pergi. Bukan karena kita melawannya, tapi karena zikir telah membuat hati kita cukup luas untuk menerima semua rasa tanpa harus dikuasai olehnya. Ketika zikir menjadi nafas, maka tenang bukan lagi momen, tapi keadaan. Kita bisa berjalan dalam badai, tapi tetap damai. Bisa kehilangan banyak hal, tapi tetap merasa cukup. Karena zikir telah mengikat kita pada satu titik yang tak tergoncang. Kehadiran Allah di dalam hati. Dan selama kita masih bisa berzikir, maka kita tidak pernah benar-benar sendiri. Tidak pernah benar-benar kosong. Tidak pernah benar-benar kalah. Karena bersamanya, kegelisahan pun menjadi jembatan untuk mendekat, bukan halangan untuk bertahan. Bab 8. Zikir yang mengajarkan keikhlasan. Keikhlasan adalah mutiara yang paling tersembunyi dalam hidup ini. Banyak yang mencarinya, sedikit yang menemukannya, dan lebih sedikit lagi yang mampu menjaganya. Karena keikhlasan tak berbentuk. Ia tak bisa ditunjukkan, hanya bisa dirasakan. Dan zikir adalah jalan paling jujur untuk menyentuh keikhlasan itu. Bukan karena lafaznya, tapi karena kesadarannya.
Ketika seseorang berzikir tanpa ingin dipuji, tanpa ingin dianggap suci, tanpa merasa sedang melakukan sesuatu yang besar, maka zikir itu seperti benih yang jatuh di tanah yang sangat subur. Diam, tapi tumbuh ke langit. Ego selalu ingin terlihat, ia ingin dikenal, diakui, diberi nilai. Tapi zikir adalah latihan untuk menghilang. Bukan menghilang dari dunia, tapi menghilang dari pusat perhatian batin kita sendiri. Kita tidak lagi menjadi tokoh utama, melainkan hamba yang hanya ingin satu hal, ridha dari Tuhannya. Saat seseorang mampu berzikir, walau tak ada yang melihat, walau tak ada yang memuji, dan ia tetap tenang, tetap tekun, maka saat itu keikhlasan mulai tumbuh. Ia tak mengeluh karena tak dihargai, ia tak kecewa karena tak dianggap, karena hatinya sudah cukup hanya dengan Allah. Zikir mengajarkan bahwa amal yang dilihat manusia bukan ukuran, tapi amal yang diketahui Allah itulah yang bernilai. Dan amal paling murni adalah yang dilakukan ketika tak seorang pun tahu, tak satu pun mata melihat. Di saat itulah kita sedang memurnikan ibadah. Bukan dari niat buruk, tapi dari keinginan halus untuk mendapat balasan segera. Zikir melatih kita melepaskan pamrih, melepaskan harapan-harapan kecil yang membebani hati, hingga tersisa satu permintaan saja. Bukan dunia, bukan surga, tapi agar Allah ridha. Kadang kita merasa sudah ikhlas, lalu kecewa ketika tak dihargai. Kadang kita merasa sudah cukup lillah, lalu terluka saat tak dilibatkan. Tapi zikir yang tulus akan memecah semua lapisan pura-pura itu. Ia menunjukkan bahwa kita masih ingin dianggap, masih ingin dilihat. Dan itulah saat paling penting. Bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk kembali belajar. Karena keikhlasan bukan puncak, tapi proses. Dan zikir adalah jalannya. Jalan yang sunyi, tapi penuh cahaya bagi siapapun yang tekun menjalaninya. Dan jika suatu hari kita bisa berzikir tanpa harapan apa-apa selain cintanya, maka saat itu hati akan merasa sangat ringan. Tak lagi mudah goyah oleh penilaian, tak mudah marah oleh penolakan. Karena kita tak sedang bertransaksi, kita sedang menyerahkan diri sepenuhnya. Dan Allah tidak pernah mengecewakan hambanya yang tulus. Bahkan jika dunia menolakmu, zikirmu tetap diterima oleh langit. Bahkan jika tak seorang pun mengerti, Allah selalu mendengar. Maka ikhlaslah, walau hati masih belajar. Karena Allah mencintai setiap langkah tulus, meski kecil, meski gemetar. Bab 9. Zikir dan rasa cinta yang menyala. Ada zikir yang dilakukan karena kewajiban, ada zikir yang dilakukan karena kebutuhan, tapi ada zikir yang lahir dari cinta. Cinta yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Cinta yang tak meminta balasan, tak berharap imbalan. Cinta yang hanya ingin dekat, hanya ingin menyebut namanya, hanya ingin merasakan kehadirannya. Inilah zikir yang paling dalam. Bukan karena panjangnya bacaan, bukan karena banyaknya pengulangan, tapi karena hati yang penuh rindu. Dan zikir yang seperti ini akan membuat seseorang menangis, bahkan tanpa tahu apa sebabnya. Cinta yang lahir dari zikir bukan cinta yang lembut saja. Kadang ia juga terasa perih, karena semakin dalam kita mencintainya, semakin besar rasa kehilangan ketika lalai. Kita mulai merasa sedih, bukan karena dunia, tapi karena satu hari terlewat tanpa menyebutnya dengan penuh kesadaran. Inilah cinta yang menyucikan. Ia membuat kita peduli pada hubungan ruhani lebih dari apapun. Dan inilah rahasia para wali. Mereka bukan orang biasa karena banyaknya ilmu, tapi karena dalamnya rasa cinta kepada Allah yang terus dipelihara dalam zikir tanpa putus. Saat cinta telah menyatu dengan zikir, maka tak ada waktu yang sia-sia. Diam pun menjadi ibadah. Tidur menjadi sujud batin. Senyum menjadi cermin syukur. Segala hal yang biasa menjadi penuh makna. Karena ruh kita terus tersambung. Tak harus berbicara keras, tak perlu menangis berlebihan. Cinta yang matang, cukup diam dan hadir. Cukup duduk dan menyebut Allah, lalu membiarkan hati tenggelam dalam pelukan namanya. Di saat itu, dunia boleh gaduh, tapi batin tetap tentram.
karena ia telah pulang ke pusatnya. Tapi cinta semacam ini tidak muncul begitu saja. Ia perlu dilatih, dirawat, ditumbuhkan dengan sabar. Melalui zikir yang kadang terasa kering, melalui malam-malam yang hening tapi berat, melalui kesetiaan meski hati belum sepenuhnya hadir. Dan pada suatu saat, cinta itu menyala, tak bisa dimatikan oleh kesulitan, tak bisa dihilangkan oleh luka, karena ia bukan cinta yang lahir dari keinginan dunia, tapi cinta yang ditanam langsung oleh Allah dalam dada hambanya yang bersih. Dan saat cinta itu menyala, hidup pun berubah. Setiap hal kecil menjadi pengingat bahwa Dia selalu bersama kita. Inilah puncak dari zikir, bukan sekadar mengingat, tapi mencintai, bukan sekadar menyebut, tapi merindukan, dan bukan sekadar melafazkan, tapi hidup di dalamnya. Jika zikirmu telah membuatmu jatuh cinta, maka tak ada lagi yang lebih berharga. Karena cinta kepada Allah adalah cahaya yang tak bisa dipadamkan oleh waktu, tak bisa dicuri oleh manusia, tak bisa ditukar oleh dunia. Ia hidup, menyala, sampai akhir hayat, dan bahkan lebih dari itu, ia akan menuntun ruh kita pulang ke hadapannya dalam keadaan tenang dan penuh cinta. Bab 10. Zikir sebagai jalan pulang. Segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Rumah-rumah kita, nama kita, bahkan tubuh kita sendiri, semuanya akan kembali ke tanah. Tapi jiwa adalah peziarah. Ia datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Dan sepanjang perjalanan hidup ini, zikir adalah kompas yang menunjukkan arah pulang. Bukan pulang ke tempat yang bisa dilihat, tapi pulang ke keadaan yang paling murni, kehadiran bersama Allah. Ketika seseorang telah mengenal makna ini, maka zikir tak lagi sekadar amalan. Ia menjadi napas, menjadi irama batin, menjadi jalan setapak yang membawanya pulang ke asal. Dunia terus menarik kita dengan segala bentuk godaan, harta, kehormatan, pencapaian. Semua itu tidak salah, tapi bisa membuat kita lupa arah, lupa tujuan, bahkan lupa siapa kita sebenarnya. Tapi zikir datang sebagai pengingat yang lembut. Ia tidak memaksa, ia hanya membisikkan, "Kau bukan dari sini, jangan terlalu larut." Dan saat hati mulai mendengar bisikan itu, kita mulai melepaskan tanpa kehilangan rasa, karena yang ditinggalkan hanyalah bayangan. Sementara yang dituju adalah cahaya yang tak pernah padam. Mereka yang hidup dalam zikir sejati tidak hidup dalam pelarian. Mereka tetap bekerja, tetap berkeluarga, tetap menghadapi dunia, tapi hati mereka tidak tinggal di sini. Hati mereka selalu terpaut kepada yang abadi. Dalam setiap langkah ada kesadaran, dalam setiap keputusan ada ketundukan, dan dalam setiap kesedihan ada pelukan dari Allah yang mereka rasakan meski tak terlihat. Inilah jalan pulang yang tak semua orang tempuh. Bukan karena jalan itu tertutup, tapi karena hanya yang rela meninggalkan ego yang bisa melewatinya. Kita semua sedang dalam perjalanan. Ada yang berjalan cepat, ada yang terjatuh dan bangkit, ada pula yang masih bingung arah. Tapi selama lidah ini masih mampu menyebut namanya, Allah, Allah, maka jalan itu tetap terbuka. Zikir tidak memerlukan kondisi ideal, ia hanya butuh ketulusan. Bahkan jika zikir itu datang dari hati yang penuh dosa, jika ia jujur, maka langit akan terbuka. Karena Allah tidak menunggu hamba yang sempurna, ia hanya menunggu hamba yang mau kembali. Dan zikir adalah tanda bahwa kita masih ingin kembali. Maka kembalilah, pulanglah, bukan ke tempat tertentu, tapi ke keadaan suci dalam jiwamu sendiri. Zikir akan menuntunmu, ia akan menenangkan langkahmu, menghapus air matamu, dan membisikkan bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa ada yang maha dekat, lebih dekat dari napasmu, yang sedang menunggumu. Dan saat ruhmu telah tenang dalam zikir, maka tak perlu lagi gelisah terhadap hidup ini, karena engkau telah sampai di titik paling penting dalam seluruh perjalanan. Titik ketundukan, titik di mana kau tak lagi mencari, karena hatimu telah menemukan. Jika dalam zikirmu, hatimu menjadi tenang, jika dalam sunyimu, kau merasa dekat dengannya, maka jagalah itu. Karena tidak semua orang diberi rasa rindu untuk kembali.
Teruslah berjalan, meski perlahan. Teruslah berzikir, meski hanya dalam bisikan. Karena setiap langkah kecil menuju Allah akan dibalas dengan lautan kasih-Nya yang tak bertepi. Dan bila hari ini engkau masih bisa menyebut namanya, itu artinya Dia belum melepaskanmu. Pulanglah sebelum semuanya terlambat.